Saya mulai ya, Bu ya. Oke, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Hari ini kita akan mengobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah ada waktumu, Nak? Sebentar. Ada, Bu. Iya, Bu. Baiklah, nggak apa-apa. Oke, Nak. Boleh Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Kira-kira kenapa, Nak? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih, Bu, sudah bersedia membantu. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Terus apa lagi, Nak? Saya itu masih bingung, Bu, mengapa saya begini. Saya juga ingin tahu penyebabnya. Coba ceritakan kepada Ibu apa yang kau rasakan. Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran, Bu. Mengapa, Nak? Mengapa kamu tidak merasa nyaman? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas? Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih lagi perasaanmu yang kau alami. Kenapa kamu berpikir demikian? Iya, Bu. Soalnya kalau di dalam kelas, ibu itu bilang pada teman saya sambil melirik, Bu, ke arah saya. Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Tapi sambil melirik ke saya, Bu. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana menurutmu, Nak? Sebenarnya benar juga sih yang dikatakan ibu bahasa Inggris, kalau les bahasa Inggris itu sangat penting. Lalu, mengapa kau nggak ikut les privat? Nggak bisa, Bu. Masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu itu tidak suka sama saya. Lalu, pembicaraan kita pada pagi hari ini bertujuan untuk apa menurutmu, Nak? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, agar tidak disindir lagi dan juga mendapatkan nilai yang bagus dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Oh, begitu. Kalau seperti itu, Nak, hambatan apa yang kamu hadapi? Begini, Bu, kebetulan kan Bu les diadakan sore hari. Sedangkan saya kan Bu peserta untuk lomba MTQ. Sedangkan waktu sorenya saya latihan tartil untuk persiapan lomba MTQ. Dan orang tua saya juga bilang, Bu, tidak boleh meninggalkan latihan ini karena latihan ini juga sangat penting. Oh, begitu ya, Nak ya. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu? Apakah les bahasa Inggris atau latihan tartil, Nak? Keduanya penting, Bu, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya beruntutan seperti itu. Jadi, Nak, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui guru bahasa Inggris sih, Bu. Mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris itu. Kalau bisa, catatan materi bahasa Inggris supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah. Dan saya minta dibuatkan jadwal les sih, Bu, karena hari Sabtu saya tidak latihan tartil. Apakah kamu bisa belajar daring tanpa mengganggu jadwal latihanmu? Insya Allah bisa, Bu.
saya bisa pakai HP untuk belajar. Itu bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan menindaklanjuti apa yang kamu lakukan setelah membicarakan semua ini? Iya, Bu, saya akan segera menemui guru bahasa Inggris itu untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Sabtu. Itu bagus, Nak. Memang seperti itulah. Kita berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena dihadapkan dengan dua waktu yang bersamaan. Tetapi, Nak, jika kamu mampu memanage waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru, maka guru tersebut akan memahami masalahmu. Dan kamu juga akan membuat catatan untuk belajar secara daring dan membuat jadwal hari Sabtu supaya kamu ikut les. Iya, Bu. Terima kasih atas bimbingan dan solusinya ya, Bu. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah saya ini. Iya, Nak, kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat. Terima kasih, Bu, motivasi. Ya, Oke. Selamat pagi, Ibu Indah. Apa kabar, Ibu? selamat pagi juga, Bu Arni. Alhamdulillah, sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu dan keluarga? Puji Tuhan, Bu. Semuanya keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, Bu, mengganggu waktunya sebentar. Boleh? Boleh, boleh. Boleh aja, Bu. Kebetulan lagi sedang tidak sibuk. Oh, begitu ya, Bu. Kebetulan, Bu, Ibu kan senior saya. Oh, iya, Bu. Seiring umur, memang saya senior. Ya, meskipun seiring umur Ibu sudah menjelang usia apa, tetapi jiwa semangat Ibu kan masih muda, ya kan, Bu? Tapi saya menghormati Ibu sebagai rekan kerja senior daripada saya lah, Bu. Terima kasih, Bu, atas respeknya. Ibu ini berlebih-lebihan. Ada apa ya, Bu? Gini, Bu, saya ingin bercerita loh, Bu. Ya, Bu, silahkan, Bu. Dibilang masalah enggak juga, dibilang kendala bisa jadi sih, Bu. Yang saya hadapi ketika proses pembelajaran, peserta didik kurang memusatkan perhatiannya. Hmm, jadi Ibu ingin supaya para murid lebih fokus pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, bagaimana ya, Bu, caranya supaya murid tidak bisa berkonsentrasi pada saat saya menjelaskan dan menerima sepenuh pembelajaran dari saya, Bu ya? Oh, kira-kira Ibu Arni model sama metode pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu pernah lakukan pada saat proses pembelajaran di kelas? Model dan model dan metode yang saya gunakan pada saat pembelajaran itu, Bu, yaitu pembelajaran problem based learning (PBL) dan metodenya berdiskusi, Bu. Lalu bagaimana hasilnya dengan kamu menerapkan model PBL itu? Misalnya dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu sudah mencapai nilai berapa setelah Ibu melakukan tes atau kuis di kelas setelah pembelajaran selesai? Kalau dipikir-pikir sih, Bu, dari hasil yang saya lakukan, baik itu tes lisan, baik kuis setelah pembelajaran, itu kayaknya rata-rata angka 7 deh, Bu. Di angka 7 ya? Maksudnya seperti apa angka 7 itu? Bisa Ibu jelaskan?
Iya Bu, kenapa saya bilang angka 7? Karena dalam proses pembelajaran saya menyadari mengkoordinir 3 tindakan pemahaman. Yang pertama itu mudah, sedang, sulit. Saya belum mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Pembelajaran yang berpusat kepada murid belum saya pikirkan dan metode yang saya mengajar, baik itu kecepatan, sepertinya saya kurang memperhatikannya, sama sekali tidak memperhatikannya dalam proses pembelajaran, Bu. Oh, jadi sekarang Ibu ingin meningkatkan ke angka berapa kalau udah dalam beberapa minggu ke depan targetnya? Iya, kalau boleh sih Bu maju lah Bu sedikit. Ya kan Bu, dari angka 7, maunya angka 8 lah Bu. Biar bisa lebih baik Bu. Maksudnya angka 8 itu seperti apa, Bu? Bisa Ibu jelaskan? Angka 8 itu seperti apa maksudnya Bu Rodeani? Bisa Ibu jelaskan? Angka 8 yang saya masuk di sini Bu, di mana saya akan mencoba metode sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan cara saya akan menampilkan lebih awal video pembelajaran seperti contoh-contoh pembelajaran yang menarik. Nah, seperti contoh pada saat saya mengajar materi kegiatan ekonomi kan Bu, saya bisa menampilkan video terlebih dahulu, contoh video pembelajaran seperti proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, setelah saya menampilkan contoh-contoh tersebut dalam bentuk video terhadap anak, maka mereka akan lebih mudah Bu memahami pembelajaran yang saya ajarkan pada proses pembelajaran. Bagus itu, Bu. Udah lebih keren daripada saya, Bu, yang senior ini. Menurut saya metode yang akan Ibu lanjutkan di minggu ke depan itu bagus, Bu. Itu adalah ide yang cemerlang. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah menuangkan ide-ide tersebut? Iya, Bu, saya akan mencari, menggali informasi, mencari referensi, baik itu di YouTube dan media pembelajaran lainnya, sebagai penambah referensi pembelajaran saya untuk menyempurnakan pembelajaran di dalam ruang kelas. Begitu dengan teknik-teknik yang akan membuat siswa lebih nyaman seperti melakukan ice breaking dan melakukan teknik-teknik stop dan lain-lainnya, Bu. Sepertinya saya akan menerapkannya, Ibu. Bagus, Bu. Memang harus demikian, kita harus berusaha sebisa mungkin dan bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi. Apalagi zaman sekarang anak-anak itu suka dengan hal-hal yang unik dan menarik seperti solusi yang Ibu buat ice breaking tadi. Itu sangat memicu anak-anak termotivasi untuk belajar loh, Bu. Sekarang Ibu sudah tahu bagaimana cara mengatasi kendala yang Ibu alami. Semoga kedepannya Ibu mampu menyelesaikan kendala yang Ibu hadapi ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu laksanakan, apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terlaksana tanpa ada kendala. Iya kan, Bu? Ya, baik Ibu, terima kasih atas arahannya. Sekarang saya sudah lebih paham bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang saya hadapi. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, Bu, sama-sama. Kita sesama rekan harus saling membantu dan saling berbagi ilmu.